Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Tema kali ini akan membahas tentang wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi di mana yang melakukan usaha mengeluarkan modal sendiri. Beragamnya kebutuhan manusia mengakibatkan wirausaha yang beragam juga. Contohnya, pedagang bakso. Untuk membuat bakso, dia memerlukan daging dari pedagang daging atau tepung dari pedagang tepung. Begitu juga yang lainnya. Sementara itu, terkadang kita suka melihat banyak pemilik wirausaha yang memiliki usaha-usaha yang sama. Untuk itu diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. Di antaranya, sikap saling menghormati antar pemilik usaha, bekerja keras dengan cara yang baik, melakukan persaingan usaha yang sehat, dan tidak sungkan meminta bantuan orang lain. Yang lainnya A dan Teteh bisa buka buku Bupena halaman 112. Dalam berwirausaha, terutama saat kita ingin menjual produk baru, biasanya kita memerlukan izin. Nah, izin ini kita peroleh dengan mengisi formulir. Apa itu formulir? Kita simak penjelasan berikut. Sekarang A dan Teteh buka buku Bupena halaman 94. Formulir adalah secarik kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Biasanya di dalamnya ada nama, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Nah, formulir ini juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian agar memudahkan mengisi formulir. Contoh formulir bisa dilihat di halaman 104. Di tema sebelumnya, A dan Teteh sudah belajar tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Sekarang, A dan Teteh buka buku Bupena halaman 89. Bentuk kerjasama dari negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yaitu mengelola produk lokal yang ada di masing-masing negara melalui sebuah program AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu perdagangan bebas khusus negara-negara ASEAN. Kerjasama ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kerjasama di bidang ekonomi ini ditandai dengan adanya pertukaran barang antar negara. Nah, barang Indonesia yang dipertukarkan diantaranya yaitu sandang, misalnya batik, wol, kapas, sementara Indonesia sendiri memperoleh pakaian dari Singapura misalnya. Kemudian ada pangan atau bahan makanan. Nah, Indonesia ini menjual atau mengekspor tepung tapioka, lada, dan kina ke negara-negara ASEAN. Sementara Indonesia membeli beras dari negara Thailand. Kemudian ada papan atau bahan bangunan. Indonesia menjual kayu jati misalnya ke Malaysia. Sementara itu, Indonesia membeli atau memperoleh semen putih dari negara Filipina contohnya. Yang lainnya dan Teteh bisa baca di buku Bupena ya. Dalam berwirausaha, kita sudah tidak asing dengan yang namanya iklan atau promosi. Untuk itu, kita memerlukan sebuah alat yang namanya reklame, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jenis-jenis reklame terdiri dari iklan media cetak, spanduk, poster, brosur, embalase, baliho, dan banner.
Untuk lengkapnya, ciri-cirinya bisa Teteh baca pada halaman 96. Untuk reklame yang ditempel di dinding, biasanya ada yang menggunakan magnet. Nah, dan Teteh tahu apa itu magnet? Selanjutnya kita akan membahas tentang magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Ada banyak bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, magnet ladam. Bentuknya seperti sepatu kuda. Ada magnet batang. Kemudian ada magnet U. Bentuknya seperti huruf U. Ada magnet keping, seperti kepingan uang logam. Ada magnet jarum, contohnya seperti pada jarum kompas. Kemudian ada magnet silinder, atau bentuknya seperti tabung. Magnet ini memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya istimewa dibandingkan benda-benda yang lain. Sekarang dan Teteh buka buku pena halaman 102. Sifat-sifat magnet antara lain memiliki dua kutub atau dua ujung. Kutubnya ada kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Misalnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka nantinya kedua magnet akan saling menjauh atau tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang tidak senama jika didekatkan akan saling tarik-menarik atau saling mendekat. Misalnya, kutub utara jika didekatkan dengan kutub selatan, maka keduanya akan saling mendekat atau saling tarik-menarik. Sifat selanjutnya yaitu gaya tarik atau gaya tolak magnet paling besar berada di kutub magnet atau di bagian ujungnya. Jadi yang paling kuat yang paling kuat menarik benda ada di bagian kutub magnet. Sifat yang terakhir, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.